Selamat jumpa kembali setelah di rumah. Kita bertemu kembali dalam acara pengajaran iman, katekese. Tema kita hari ini adalah mengapa saya perlu merayakan sakramen pengakuan dosa. Saya, Pastor John Trin, datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala, Sungguh Minasa. Kita mulai dengan doa dulu. Telah salib, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Saya pengakuan dosa adalah satu sakramen yang saya suka layani. Jadi selain Ekaristi, orang sakit juga sakramen pengakuan dosa. Mengapa? Karena melalui sakramen pengakuan dosa saya memancarkan yang namanya belas kasihan Tuhan dengan mendengarkan. Karena saya selalu berprinsip Tuhan selalu mendengarkan saya. Saya juga dengarkan orang supaya orang itu merasa Tuhan mendengarkan dia. Saudara sekalian di rumah, sakramen pengakuan dosa adalah sakramen yang selalu menjadi bulan-bulanan orang. Pertanyaan adalah kadang-kadang, bagaimana mungkin saya mengakukan dosaku kepada seorang manusia yang juga berdosa? Dan juga sekarang pengakuan tak ada dalam kitab suci. Bukankah kita juga sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus? Apalagi Tuhan sudah menyelamatkan kita dikatakan. Maka apa perlunya pergi mengaku dosa? Saudara sekalian, sakramen pengakuan dosa juga sering disebut sakramen pendamaian. Kadang-kadang juga sakramen tobat. Dan ini memperlihatkan segi-segi yang terjadi dalam sakramen itu. Ada pertobatan, ada pengakuan dosa, pendamaian dengan Tuhan. Ketika Yesus yang bangkit mendatangi murid-muridnya yang dalam kamar yang terkunci rapat, mereka dikatakan takut kepada orang-orang Yahudi dalam Yohanes 20. Maka dikatakan Yesus setelah berkata damai sejahtera buatmu, Yohanes bab 20. Lalu dikatakan dan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Lalu Yesus melanjutkan lagi, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus bilang ayat 23. Dengan demikian, Yesus memberikan kuasa kepada para muridnya untuk mengampuni dosa. Para murid kemudian meneruskan kuasa ini kepada para pengganti mereka, yang disebut para pengganti para rasul, yaitu penonton jemaat, yaitu para uskup, yang diberikan otoritas untuk pelayanan sakramen pengakuan, sakramen pengampunan dosa. Para uskup kemudian memberikan kuasa pengampunan ini oleh orang-orang yang mereka habiskan, yaitu para imam. Yesus memberikan kuasa pengampunan kepada gereja. Dan gereja praktikkan ini, namanya sakramen pengampunan dosa. Yesuslah yang mengampuni. Yesus dikatakan, Yesuslah yang mengampuni. Setiap orang, ini namanya sakramen pengampunan dosa. Yesuslah yang mengampuni. Dan setiap orang yang tertabis, dalam hal ini seorang imam, bertindak atas nama Kristus. Pertanyaan adalah, dari mana kita tahu bahwa Kristus sungguh mengampuni kita? Melalui gereja dengan kata-kata yang imam ucapkan, kata-katanya begini, agak panjang. Allah Bapa yang Maha Murah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam wafat dan kebangkitan putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa, dan berkat pelayanan gereja Ia melimpahkan pengampunan dan damai pada orang yang bertobat. Maka saya melepaskan saudara dari dosa-dosa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini sebenarnya kata-kata absolusi, kata-kata pengampunan dosa. Unsur-unsur yang muncul dalam kata-kata absolusi ini adalah bahwa Bapa berbelas kasih itu adalah sumber dari pengampunan, yang memberikan pendamaian para pendosa,
berkat Paskah putranya dan berkat anugerah rohnya, Roh Kudusnya oleh doa dan pelayanan gereja. Gitu yang terbaca dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1449. Kata-kata ini menjadi jaminan bahwa kita sungguh mengalami pengampunan dari Tuhan sendiri. Ya. Mengapa perlu mengaku dosa? Ya, itu sering pertanyaan, mengapa perlu saya mengaku dosa? Kita terpanggil kepada kekudusan. Dibikin dikatakan dalam Injil Matius bab 5 ayat 48, dan ditegaskan kembali dalam dokumen Lumen Gentium sebagai bahwa kita sebagai orang Kristiani adalah sosok yang seharusnya adalah sebagai pengikut Kristus, yaitu dipanggil kepada kekudusan. Kemudian tindakan berdosa itu melukai jemaat. Jemaat sebagai tubuh Kristus. Kedosaan merusak hubungan kita dengan Kristus, yang adalah kepala gereja. Dialah kita rusak hubungan kita dengan Dia. Karena Dia, Yesus Kristus hadir dalam gereja, seperti yang dikatakan olehnya, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita bisa baca Injil Matius bab 28 ayat 20. Jadi, Dia menyertai gereja sampai akhir zaman. Termasuk peristiwa pengampunan dosa disertai kita. Dan hubungan ini harus diperbaiki. Di dalam Matius bab 18 ayat 15 sampai 20 dinasihatkan oleh Yesus sendiri bahwa bila ada yang berbuat dosa, hendaknya tegur. Bila tidak mau berbuat, tidak mau berubah, maka dinasihatkan bila panggil saksi. 2-3 orang dikatakan. Dan kalau ini tidak berhasil, seluruh jemaat. Dan kalau tidak, ya sudah dibuang saja keluar jemaat. Ya, itu namanya ekskomunikasi ya. Maka melalui pengakuan dosa kita mengalami disembuhkan hubungan kita dengan Kristus melalui jemaat, melalui gereja. Bagaimana saya mengaku dosa? Ini kita. Bagaimana saya mengaku dosa? Kenapa? Karena saya sudah lupa apa yang saya lakukan. Sebagai kesalahan saya sudah lupa. Saudara, pengakuan dosa bukan pertama-tama kita menyampaikan katalog daftar dosa, seperti daftar belanja. Di belanja di mall ini dosa ini 1 sampai 100 bawahnya banyak sekali. Bukan demikian. Ya, pertama-tama. Yang pertama-tama adalah pertanyaan saya adalah apakah bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Sejauh mana Tuhan Yesus itu yang paling penting dalam hidup saya? Jangan-jangan Tuhan Yesus bukan yang paling penting. Ada yang paling penting, harta, kekuasaan itu yang paling penting. Lalu menjadi berhala. Lalu apakah saya sungguh bersyukur akan keselamatan yang kudapatkan? Apakah saya bersyukur akan Tuhan Yesus yang hadir dalam diriku? Tanpa mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya, maka saya atau kita kehilangan hubungan dengan Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi kehidupan. Ya. Jadi kita memulai dengan pertanyaan, apakah Yesus sungguh Tuhan dalam hidupku dan sungguh Dia jadi pusat hidupku? Maka kita lalu akan datang kepada sakramen pengakuan dosa, bukan dengan membawa daftar dosa. Kita datang ke sakramen pengakuan dengan untuk mau meluhurkan nama Yesus, namanya yang kudus, mau bersyukur kepadanya, mau memuji Dia, dan akan kebaikan dan belas kasih-Nya. Kita berdoa dan bersyukur dalam Roh Kudus yang menerangi hati kita agar kita bisa mengenal kebaikan Allah yang sungguh memenuhi hati kita. Dan serempak dengan itu juga kita mengenal atau menyadari segala kekurangan kita dan datang kepada Yesus yang mengundang kita. Dan itu Dia berkata, Injil Matius 11 ayat 28, datanglah kalian yang berbeban berat. Bahwa dosa begitu berat bagi kita, kita datang kepada Yesus, Dia mengundang kita. Saudara, dunia kita ini dipenuhi dengan semangat kebencian.
yaitu bahwa kita tidak mampu melihat kebaikan orang lain. Penuh penindasan, kita grogoti orang, kita melempar orang dengan berbagai kebencian oleh karena ras, oleh karena agama, oleh karena posisi minoritas atau mayoritas, oleh karena posisi ekonomi. Kita bedakan manusia seperti itu. Penuh prasangka, hasad berkuasa, suka salahkan orang lain, bahwa yang salah itu gara-gara mereka maka kita miskin, maka negara kita penuh pekerja asing, itu saling mempersalahkan. Kita gemar mengungkit-ungkit kesalahan orang yang orang mungkin sudah lupa atau mungkin dia belum pernah lakukan. Kita ungkit itu sering kita lakukan. Mungkin kita selama selampau, baik yang memang benar ada ataupun mungkin rekaan kita, kailan kita. Dan itu terjadi. Pengakuan dosa mengajar kita untuk menyadari bahwa kita berada dalam dunia yang sama. Dan dunia ini rusak bukan cuma orang ini, bukan karena orang itu atau orang ini, tapi setiap orang kita punya sumbang pada kerusakan dunia ini. Dunia terfokus kepada buruknya orang lain, buruknya pihak luar, pihak asing. Tak pernah ada upaya melihat kekurangan diri sendiri. Mengapa saya begini? Ya karena saya bodoh, karena saya pernah memanfaatkan waktu, karena saya mengabaikan tanggung jawab saya, maka saya begini terus, tidak ada perubahan. Sekarang pengakuan dosa membangun kesadaran untuk kita membentuk diri kita sendiri, membentuk kembali menjadi manusia baru yang sesuai dengan ciptaan Tuhan. Kita mengenang kembali karya cipta Allah untuk diri kita. Kita belajar mengingat kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup kita. Dengan mengingat kebaikan-kebaikan Allah, kita belajar membangun ingatan yang baik, memori yang baik. Kita kadang dipenuhi dengan ingatan yang buruk, dan itu menjadi beban, melelahkan kita. Mengakukan dosa, membersihkan memori kita dari apa yang buruk, kita mengisi dengan apa yang baik. Hidup bisa jadi buruk ketika kita memiliki ingatan buruk. Hidup jadi buruk. Begitu kita bersihkan pikiran kita, hati kita, maka dunia jadi lebih baik dengan sendirinya. Ingatan buruk terjadi karena kita lemparkan keburukan kepada sesama. Oleh karena kita mengalami bahwa orang lain membuat kita jadi buruk. Pengakuan dosa menyembuhkan ingatan kita untuk selalu penuh syukur dalam segala hal akan hidup ini. Kita perlu menemukan kembali nilai dan sakramen pengampunan dosa, pengakuan dosa, agar kita semakin menemukan hidup yang sungguh bermakna, yang membuat kita bersyukur atas kehidupan ini. Ini yang perlu kita rayakan dalam sakramen pengakuan dosa. Itulah mengapa saya mau datang ke pengakuan dosa untuk membersihkan diriku dari berbagai ikatan buruk dan menyehatkan jiwa saya. Amin. Laudatus Yesus Kristus, terpujilah namanya. Semoga kita semua diberkati dengan ajaran ini. Saya, Pastor Yohanes Turing datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Sekian.